Habib Hasan dilahirkan di Palembang pada 1727. Menurut catatan sejarah pada tahun 1756, Habib Hasan bersama Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad pergi ke Pulau Jawa untuk menjalankan misi dakwah Islam. Dengan menggunakan perahu mereka berlayar menuju ke Batavia, saat ini dikenal dengan Jakarta. Perjalanan tersebut ditempuh kurang lebih selama 2 bulan. Dalam perjalanan menuju ke Batavia banyak beberapa rintangan dan cobaan, salah satunya adanya serangan meriam yang ditembakkan oleh pemerintah Belanda. Namun atas berkat pertolongan Allah, tak satu pun peluru meriam mengenai kapal beliau. Terbukti bahwa orang alim yang terpilih akan dijamin keselamatan olehnya. Namun Allah berkehendak lain, datang ombak yang begitu besar dan dahsyat menyapu perahu beliau, sehingga perahu tersebut terbalik, mengakibatkan 2 orang ulama tersebut terseret ombak yang ganas. Habib Hasan ditemukan warga dalam keadaan sudah meninggal, sedangkan Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Setelah Habib Hasan wafat, Habib Ali yang selamat menetap di daerah itu hingga beberapa lama kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa dan menetap selamanya di wilayah tersebut. Awal mula daerah tersebut dikenal sebagai Tanjung Priuk berawal dari makam Habib Hasan yang menggunakan dayung sebagai nisan dan periuk. Menurut cerita yang berkembang, potongan dayung itu berubah menjadi sebuah pohon tanjung yang besar. Sedangkan periuk tersapu oleh ombak hingga ke tengah lautan. Konon tiap 3-4 tahun periuk itu menampakkan diri dengan ukurannya yang semakin membesar. Sejak saat itu masyarakat mengenal kawasan tersebut dengan nama Tanjung Priuk, dan Al-Habib Hasan dikenal sebagai Mbah Priuk. Namun sebuah penelitian membuktikan bahwa nama Tanjung Priuk sudah ada sejak zaman sebelum kedatangan Al-Habib ke Batavia. Menurut sang ahli sejarah, nama Tanjung Priuk berasal dari sebuah semenanjung yang menghasilkan banyak pengrajin periuk, salah satunya Aki Tirem, penghulu daerah Warakas yang piawai membuat periuk hingga namanya tersohor. Bukti ini disebut dalam naskah Sunda abad ke-16, entah kebenarannya yang mana. Namun kini Tanjung Priuk menjadi pusat niaga yang besar. Orang soleh pada zaman dahulu memiliki keampuhan atau karohmah yang besar. Begitu pula Al-Habib Hasan, dikisahkan bahwa pada saat itu akan dipindahkan makam beliau oleh pihak Belanda. Mayat Al-Habib mengeluarkan bau harum. Wajah beliau terlihat teduh dan kelopak mata beliau seakan-akan bergerak. Kain kafan masih putih bersih seperti baru. Hal itu membuat adik beliau, Habib Ali, memohon kepada pihak Belanda untuk memberi pagar di area makam beliau. Hal itu disanggupi oleh pihak Belanda saat itu. Karomah yang lain adanya mata air di sekitar makam beliau yang mengalir tiba-tiba dan berasa tawar, berbeda dengan air di sekitar yang rata-rata berasa sedikit asin karena terletak di tepi laut. Diyakini jika air itu membawa berkah dan sebagai sumber pengobatan. Demikian sekelumit kisah Al-Habib Hasan Al-Haddad atau Mbah Priok. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran bagi kita agar senantiasa meningkatkan ketakwaan serta ketaatan dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.